Saya mau sampaikan nih kepada monyet yang sudah mendirikan ormas monyet dengan laskar monyet yang didukung oleh sejumlah jenderal-jenderal monyet, saudara. Ada oknum-oknum jenderal-jenderal monyet yang mendukung ormas monyet ini, saudara. Saya mau sampaikan kepada mereka, sudahlah, capek kita. Kalian setiap hari menghina, memfitnah, capek. Kita perang aja deh. Kita perang aja. Saya siap untuk kobarkan perang melawan mereka dengan backingnya, saudara. Takbir. Kurang ajar. Selama ini mereka caci maki Habaib, mereka fitnah Habib Utsman bin Yahya Mufti Betawi, bahkan mereka hina imam yaitu Ahmad bin Isa Al-Muhajir, mereka hina Imam Ubaidillah, mereka hina Imam Al-Haddad, saudara. Sampai kapan akan kita biarkan? Maka itu saya sampaikan, ini enggak boleh dibiarkan. Selesai Ramadan ini kita akan konsolidasi, saudara. Kalau negara tidak bisa menyelesaikan urusan ini, saya akan beri komando kepada umat Islam. Ayo kita selesaikan dengan cara kita. Takbir. Cucunya pendiri Nahdlatul Ulama, Mbak Kiai Hasyim Asy'ari. Cucunya orang mulia, Gus Dur itu orang mulia. Wong samono mulyane dinaina ganing wong sing arane Habib Rizik. Nyong dadi pengurus PCNU yakin sengit nemen. Nyong kan dilengna Habib Rizik enek. Panjang enek. Asli ketika kula nonton teng video ning YouTube, terus mani ning TikTok, Habib Rizik arep ngomong ngono, Gus Dur buta mata, buta hati. Yakin atasane nyong dikayak-kayakna, ya nyong jengkel nemen. Jenengan dadi wong NU jengkel apa ora? Sing kompak jenengan jengkel ora? Habib Rizik kudu NU. Kudu. Tapi yang Gus Dur salah satu pembesar Nahdlatul Ulama. Bila mana Gus Dur diinang-inaganing wong liya, ya sing dadi wong NU kudu wani jengkel apa? Aja plongo. Guru ngopi ya, lalen. Ya nyong butuh ketua PWI, iya PWI. Nyong tahu olah. Ya nyong karena cinta kepada Nahdlatul Ulama, maka saya membela ulama-ulama Nusantara yang dihina-hina oleh para habaib. Habaib itu keturunannya Kanjeng Nabi, nyina-nyina genah. NU sing ulama-ulama besar yang ada di Indonesia, ya sing dadi wong NU sewot ya Bu ya. Jenengan NU asli ya. NU asli lo ya. Habib Rizik kudu NU kudu. Yen panjenengan wong NU, Gus Dur pembesar NU, Gus Dur dina-ina ganing Habib, jengkel apa ora? Kompak jengkel apa ora? Jengkel nyombe enek. Wong samana mulyane dina-ina ganing Habib Rizik, padahal dheweke lebih hina dibanding Gus Dur loh. Iya, Gus Dur jelas loh, titele wis tinggi. Bahkan di NU itu dikatakan min jumlatil auliya. Gus Dur. Saudara, kami Putra Nusantara, kami menjawab tantangan Rizik Syihab pasca bulan Ramadan mengajak perang kepada siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Jabbaru ya Qahar. 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 Ya Dzal Batsi Syadid. Ya Dzal Syadid. Ya Dzal Batsi Syadid. Ya Dzal Syadid. Ya Dzal Batsi Syadid. Ya Dzal Syadid. Kami
PWILS Kabupaten Bojonegoro, Perjuangan Wali Songo Indonesia, Laskar Sabilillah Kabupaten Bojonegoro, menyatakan sikap satu, mendukung penuh segala kebijakan dan setia kepada Presiden Prabowo sebagai pemerintahan yang sah. Dua, mendesak pemerintah untuk menangkap Rizik Syihab sebagai pemecah belah umat dan masyarakat karena sering membuat gaduh dan onar yang mengancam stabilitas keamanan nasional sebagaimana yang didawuhkan oleh Gus Dur. Allah yarham, tangkap Rizik Syihab. Tiga, kami bersama Gus Fuad Klaren menjaga Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila dari rongrongan sisa-sisa antek penjajah Belanda dan dari rongrongan kepentingan Barat dan Yahudi. Empat, meminta kepada pemerintah agar membuat peraturan. Selamat pagi, selamat siang sahabat Nusantara, insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih bersama dengan Abah. Semoga panjenengan dimanapun berada senantiasa di dalam kemuliaan, ya. Wabil khusus kita di bulan Ramadan ini, marilah kita senantiasa adalah meningkatkan cinta kita pada Allah, kepada Rasulullah, dan juga adalah marilah terus kita memperbaiki diri, adalah membersihkan hati kita dari segala kebencian, dari segala sifat-sifat hasad, hasud, ya, sifat adu domba dan lain sebagainya. Karena buat apa kita melaksanakan ketaatan kalau masih tubuh kita diperangi dengan sifat-sifat kebencian, ya. Ada beberapa video yang dikirimkan ke Abah tentang bagaimana perseteruan ada Kang Deddy Mizwar, Kang Deddy Mulyadi adalah Gubernur Jawa Barat yang kalau Abah adalah manusia paripurna, ya. Kang Deddy Mulyadi itu adalah manusia paripurna, adalah bukan hanya beliau seorang politikus, bukan hanya beliau seorang pejabat, ya, sebagai seorang gubernur, ya. Dari mulai menjadi bupati, ya, Abah sudah kenal dengan beliau. Beliau itu luar biasa, sangat memahami, adalah keilmuan yang sangat dalam, ya. Walaupun barangkali pakaiannya tidak menunjukkan seorang kiai, tetapi karena dulu Abah pernah bersama Uwajejen, ya, pernah bertemu dengan beliau langsung di sana, ya. Dan Kang Deddy adalah orang yang sangat luar biasa dan juga termasuk murid Suryalaya, ya, Abah Anom. Maka beliau adalah memiliki akhlak yang luar biasa. Maka oleh karena itulah, dengan sifat orang-orang yang hidupnya tidak lagi takut dengan mati, ya sahabat, seperti Kang Deddy, dan kebanyakan ada orang-orang dari orang tasawuf itu nggak ada takut mati, karena kematian itu adalah sesuatu yang didambakan dari semua, ya. Karena walaupun di alam sini sudah bahasanya adalah sudah kenal dengan Allah, sudah liko dengan Allah, dia juga mengerti, tetapi tetap kesempurnaan kembali adalah pada saat adalah ya kematian, itulah tadi semua. Walaupun ada konsep al-mutu qabla anta mutu tadi semua. Maka oleh karena itulah dari video-video tadi yang bagaimana Pak KDM, Kang Deddy Mulyadi berseteru dengan Habib Rizik, Bahar, dan semua di Jawa Barat. Karena sekarang Jawa Barat itu adalah menjadi markas habaib dari semua. Maka Abah sebagai orang Jawa Barat adalah mengajak kepada warga Jawa Barat, marilah kita cintai gubernur kita, marilah kita dukung programnya tadi, karena beliau sangat
bahkan sangat berpotensi adalah menjadi RI 1 ya, karena beliau sangat luar biasa ya, secara dohir, secara batin Abah melihat adalah keluar biasaan dari beliau ya, dari keilmuan, dari budaya ya, dari pemahaman, semua adalah sangat luar biasa. Oh iya Bang, Abah lagi di jalan nih. Nah ini kebetulan Abah mau mudik ya, ini bersama keluarga semua sudah OTW ke Sukabumi ya. Kemudian tadi pagi Abah melihat video-video dari Mas Irfan ya, tentang Darmawan ya, tentang Kang Deddy Mulyadi ya. Kalau kata Abah, marilah buat seluruh warga Jawa Barat kita dukung programnya. Syukur-syukur barangkali walaupun secara seolah-olah untuk presiden RI 1 itu masih orang Jawa, tapi siapa tahu kalau barangkali inilah mungkin waktunya jangan-jangan orang Jawa Barat punya RI 1 gitu kan tadi semua ya, karena Kang Deddy juga ada orang Jawa, tapi kan Jawa itu dulu sahabat luas maknanya ya, bukan hanya Jawa Tengah, Jawa Timur, tapi Jawa Barat kan Jawa sama tadi semua. Maka oleh karena itulah kita harus rapatkan barisan, bukan berarti kita untuk membenci siapapun, tapi yang harus kita lakukan adalah meluruskan kebenaran ya. Terutama dengan sekarang ini adalah tarik menarik sahabat secara politik, bahwa mereka-mereka yang merasa tadi ya, terutama sekarang ada wacana dari orang-orang ya, dari Muhyiddin ingin mendorong Habib siapa itu ya, Idrus adalah yang akan diajukan menjadikan pahlawan nasional. Nah untuk ini pun dari pertanyaan Mas Yusuf ya, Abah pribadi nggak setuju. Kenapa? Karena kalau menurut Abah masih banyak tokoh lain yang lebih pantas. Satu itu. Yang kedua, Habib Idrus ini sebenarnya adalah secara kewarganegaraan ya baru diresmikan tahun 2024. Mana mungkin orang yang bukan warga negara Indonesia dan dia menjadikan warga negara Indonesia itu pun baru tahun 2024. Sementara dia sudah meninggal tahun 1969 ya. Jadi mayit yang dijadikan WNI tadi semua. Mana bisa tadi orang WNA yang kemudian mayitnya dijadikan WNI tadi semua setelah mati. Karena untuk mengajukan menjadi WNI itu bukan mayit, tapi dia pada saat masih hidup tadi semua. Maka sesungguhnya pahami juga tentang, dan maka juga Abah mohon kepada Pak Alwi ini jangan arogan. Karena inilah Abah setuju mungkin dengan Kiai Ubaidillah. Kenapa dulu para habaib ini tidak mau menjadi warga negara Indonesia ya pada saat Indonesia mengumumkan kemerdekaan? Karena mereka itu menganggap Indonesia ini belum merdeka tadi semua. Kan kita sudah ngerti bagaimana pertalian dari mulai zaman Senokhorgronya, bahwa sesungguhnya adalah para habib ini adalah antek-antek Belanda semuanya. Ya, jadi kita tuh harus tahu, dan terutama rakyat Indonesia juga harus tahu bahwa mereka adalah bagian daripada pemerintahan Belanda. Dan lihatlah, buka dalam bukunya Huub de Jong, buka dalam bukunya Panderplas, buka dalam tulisannya Senokhorgronya sendiri. Jadi semua. Jadi warga-warga orang Yaman ini sahabat sampai hari ini kewarganegaraannya sebenarnya tidak jelas sebenarnya tadi semua. Bahkan sebenarnya pada saat Presiden Abdurrahman Wahid lah mereka itu dulu di KTP-nya, di paspornya ditulis di paspor itu adalah WNI non pribumi. Nah, kalau seandainya di dalam KTP-nya saja WNI non pribumi, sebetulnya kalau berdasarkan undang-undang kewarganegaraan, maka ada aturan negara sesungguhnya adalah orang yang bukan asli pribumi tidak boleh mencalonkan presiden, mendapatkan jabatan, apalagi diangkat sebagai pahlawan nasional tadi semua. Bagaimana mungkin tadi semua orang yang kayak Habib Idrus ini tadi semua, yang sekarang oleh Gus Ipul adalah Menteri Sosial, didorong untuk menjadi salah satu yang akan mendapatkan gelar pahlawan nasional. Ini sangat menyakitkan buat orang-orang yang justru adalah banyak pejuang yang sebenarnya lebih banyak dan nyata, bahkan hari ini pun dimakamkan di makam pahlawan tadi semua ya.
yang ada di Makam Pahlawan, yang ada di Cianjur, yang ada di Sukabumi, yang ada di Bandung, tadi semua. Kan Makam Pahlawan bukan hanya di Kalibata saja, tadi semua. Justru masih banyak ulama-ulama besar tadi semua, yang belum mendapatkan gelar pahlawan nasional. Ini orang yang tadinya adalah orang bukan warga negara Indonesia dan datang ke Indonesia dibawa oleh Belanda. Kemudian dia mendukung Belanda. Kemudian setelah kemerdekaan mereka tidak mau mengakui kemerdekaan, karena jelas kenapa mereka itu kan dulu sahabat ya, pada saat kita mengumumkan kemerdekaan banyak bangsa-bangsa termasuk warga negara, termasuk juga keturunan Belanda, mereka itu mengajukan adalah mengikuti undang-undang kewarganegaraan dengan mendaftarkan diri adalah sebagai warga negara Indonesia. Tapi bangsa Yaman ini ya tadi semua tidak semuanya. Tadi makanya contoh kayak Habib Idrus ini yang akan direncanakan nanti katanya di bulan Agustus akan mendapatkan gelar pahlawan nasional, adalah orang yang sebetulnya datang ke Indonesia adalah sama seperti adalah para imigran Yaman, semuanya adalah bukan untuk dakwah. Jelas itu dalam bukunya Huub de Jong, jelas itu dalam bukunya Van der Plas. Mereka datang ke sini TKW, dagang. Mereka itu mencari ekonomi, mencari kehidupan yang lebih baik. Itu jelas itu tadi semua. Ya. Jadi tolong ya, sejarah harus diluruskan, terutama kepada pemimpin-pemimpin bangsa. Jadi Belanda ke Indonesia, bukunya Huub de Jong, bahwa yang datang ke Indonesia itu dulu dari kalangan yang mereka mengaku dirinya adalah Habib itu 700 orang saja. Adapun 15.000 adalah golongan masakin. Itu ditulis dalam bukunya Huub de Jong dari semua. Yang kemudian setelah ada di Indonesia, mereka semua menuntut kepada Belanda, berkali-kali meminta mereka itu dimasukkan ke kelompok orang yang kedua adalah sebagai bangsa Arab yang diberi gelar Sayyid, adalah sebagai Duriat Rasul. Kan itu sejarahnya. Maka sangat aneh kalau seandainya ada dari kalangan mereka yang kemudian sahabat adalah diberikan gelar nasional tadi semua. Pada saat datangnya ke sini sebagai TKW, kemudian yang kedua mereka adalah berbakti kepada Belanda tadi semua ya. Dari Usman bin Yahya, dari Ali Kuitang, kemudian wah semualah tadi semua ya. Bagaimana mungkin pendiri Al Khairat ini? Karena Al Khairat itu adalah juga dulu pernah berseteru dengan Habib Usman bin Yahya adalah siapa? Itu adalah Ahmad Sukarti, adalah orang Sudan yang kemudian membentuk Al-Irsyad tadi semua. Nah, Al-Khairat adalah merupakan lembaga pendidikan yang dibentuk oleh dari kalangan orang Yaman ini adalah sebagai lembaga pendidikan agama. Betul, mereka lembaga pendidikan agama. Dan kalau menurut Abah, Habib Idrusnya baik tadi semua, jasanya ada, tapi tidak cukup untuk mendapatkan gelar nasional. Gelar pahlawan nasional, satu, bukan warga negara Indonesia. Yang kedua adalah ya tadi semua ya, yang namanya pahlawan itu siapa sih tadi semua, apa yang sudah dikorbankannya jiwa raganya. Karena kalau menurut Abah, kalau seandainya hanya sebagai beliau adalah sebagai pengajar agama, mendirikan sekolah yang berlandaskan agama, di Nusantara banyak yang lebih pantas mendapatkan gelar nasional. Misalnya Pondok Pesantren Sidogiri ya, barangkali ada Pondok Pesantren Lirboyo dan lain sebagainya, banyak ya sahabat. Atau barangkali di Gunung Puyuh di Sukabumi tadi semua, banyak ya sahabat sesungguhnya. Maka inilah ada pengangkatan, Pak Idrus ini adalah dari menjadi pahlawan nasional ini kalau buat Abah adalah politis tadi semua ya. Ada usaha, ada satu kelompok ingin memperlihatkan eksistensi mereka setelah mereka adalah mengklaim pahlawan itu mereka, ternyata ditolak kan, fakta dan sejarah membuktikan mereka bukan bagian daripada dulu ada klaim bahwa kemerdekaan itu atas inisiasi Habib Ali Kuitang. Faktanya Habib Ali Kuitang malah justru mendapatkan rencana penghargaan dari Belanda. Nah inilah kan semuanya itu tertolak bukan oleh tadi, sama saja keduriatan mereka juga tertolak bukan oleh siapapun, tapi adalah oleh darahnya sendiri. Oleh darahnya sendiri, oleh kiprahnya sendiri, oleh sejarahnya sendiri. Inilah sesungguhnya. Jadi sebetulnya kalau menurut Abah ya, para Habib ini adalah melawan dirinya sendiri dari semua. Maka oleh karena itu ya sahabat, pergerakan ini jangan dianggap sepele dari semua ya.
Karena kalau kalian mengerti tentang sejarah, ya baik di Yaman, baik di Mesir, baik di baik di Palestina adalah memiliki kesamaan. Kalau warga negara Indonesia yang asli pribumi membiarkan ini terjadi, maka jangan menyesal anak cucu kita adalah akan gigit jari satu saat. Tadi semua ya. Tadi semua. Dan apalagi mereka itu datang di sini udah pendatang, kurang sopan kayak Rizik Syihab tadi semua. Abah lihat videonya tadi ngeri, tadi senantang Kang Deddy tadi Mulyadi, di mana mau ketemu berapa orang yang mau dibawa, yang kalau mau bawa parang dengan parang, kalau basoka dengan basoka, kalau mau bawa AK dengan AK, mau kalau jangan coba orang pendatang kalau selintas aja dari omongannya jauh sekali tadi semua dari orang yang sedikit pun boro-boro dengan Rasulullah tadi semua, dengan keturunan ustadz aja udah nggak pantas gitu sebenarnya gitu kan tadi. Nah, ini bagaimana orang-orang yang selalu mendengungkan kebencian tadi semua ya. Jadi itulah ya Mas Darmawan tadi semua. Jadi kalau Abah setuju, maka Abah mengajak, apalagi sekarang ada video baru ya dari mereka bahwa Jawa Barat milik adalah Habib tadi semua ya. Bukan hanya Indonesia adalah merupakan seolah-olah pintu Pak Aulia Tarim, tapi sekarang ada Jawa Barat adalah milik Habib tadi semua. Maka inilah sahabat, kata Abah, hei warga Jawa Barat tadi semua, sadarlah tadi semua ya. Kita harus cinta dengan tanah air kita, cinta dengan bangsa kita. Dan kita sekarang punya gubernur yang menurut Abah luar biasa, sangat merakyat. Satu adalah adabnya luar biasa, karyanya luar biasa, cinta kepada rakyatnya luar biasa, cinta kepada alamnya luar biasa, pengetahuan agamanya luar biasa. Karena tadi mungkin kalian tuh kalau sebut agama tuh dalil, ngomongin Quran, ngomongin hadis. Deddy Mulyadi nggak usah ngomongin itu, karena nggak perlu lagi dengan ucapan itu. Sama saja kayak Rasulullah. Apakah Rasulullah dakwah dulu pakai dalil tadi semua? Enggak. Perbuatan ya. Dan Deddy Mulyadi adalah dalam pergerakan hidupnya, kalau Abah lihat dalam 5 tahun terakhir ini luar biasa beliau ini tadi semua ya. Adalah orang yang ya, memang kalau sepintas kayak orang yang mencari sensasi, tidak ya. Karena orang yang semacam ini adalah memiliki kemurnian hati di dalam berjuang. Maka oleh karena itu sekali lagi Abah mengajak pada warga Jawa Barat dan juga kepada warga Nusantara yang asli tadi semua. Bukan berarti kita harus membenci ada warga yang bukan asli, tetapi karena kita di sini bukan lagi ngomongin ras ya, tetapi tolonglah kepada mereka para pendatang itu beradab sedikit tadi semua. Wong tamu gitu kan tadi. Abah lihatnya ada pengen nempeleng aja Rizik Syihab gitu tadi semua videonya kayak begitu. Apa ya coba? Jangankan sebagai ngaku durian, jangankan ngaku sebagai kiai ustadz kampung paling kecil aja udah nggak pantas dia itu tadi semua ya. Ngomongnya masa begitu, giliran doanya juga parah tadi semua. Semoga diberikan penyakit yang tidak ada penyembuhnya, semoga keluarga diberikan susah, semoga semuanya diberikan sengsara. Mana ada doa macam apa itu? Iblis aja nggak doa begitu. Iblis aja tidak pernah berdoa kayak begitu. Tapi Rizik Syihab itu ya itu tadi kata Abah tadi, dari uangnya iblis tadi semua. Nah, inilah yang silakan kalian tidak suka dengan saya, tapi bagi saya adalah kebenaran tadi semua. Jadi sekali lagi, jangan warga Jawa Barat mengaku Jawa Barat, apalagi keturunan Prabu Siliwangi, mana macanmu itu tadi semua. Ngaku Prabu Siliwangi, keturunan Prabu Siliwangi, mulut mingkem, tidak berani ngomong tadi semua ya. Buat apa kau adalah tadi semua? Hidup hanya takut dengan kemiskinan, hidup hanya takut dengan manusia. Kalau bagi Abah saya tuh nggak ada takut miskin, nggak ada takut mati. Jadi, karena dia memang sudah mati tadi semua ya. Jadi sekali lagi saya dukung 1000% Kang Darmawan. Mari kita rapatkan barisan untuk Jawa Barat tadi semua ya. Silakan mau pakai ormas apa kalian, tetapi intinya adalah marilah kita cinta, karena hubbul waton minal iman. Cinta tanah air itu adalah sebagian daripada iman tadi semua ya. Maka oleh karena itu kita tetaplah bahwa kita kita sebagai khalifah di muka bumi. Khalifah adalah kata khalafa, mengganti. Bagaimana kita memakmurkan bumi, bagaimana kita mensejahterakan masyarakat. Nah inilah yang Abah lihat, yang
nampak nyata dari Kang Deddy Mulyadi tadi semua. Kang Deddy Mulyadi kata Abah adalah manusia yang langka tadi semua ya. Langka, betul-betul langka beliau itu semua. Paham tentang ilmu yang paling dalam tadi semua ya. Yang kebanyakan bahkan kiai pun nggak paham sebetulnya. Dulu Abah pernah bertemu dengan beliau dengan Wajejen waktu sama-sama masalah Rizik Syihab juga, masalah patung-patung tadi semua ya. Yang mengatakan dia adalah bupati syirik dulu, sekarang mengatakan gubernur syirik. Syirik itu kalau kamu sembah, dan sebaliknya kepada Muhyiddin yang kalian menyembah Rizik Syihab itu adalah berhala tadi semua. Kita menganggap bahwa patung itu adalah berhala. Kalau selama tidak disembah tidak apa-apa. Inilah juga sama. Orang-orang sekarang nyimpan patung tadi syirik. Kalau disembah tadi semua ya. Sebetulnya Allah itu termasuk juga Nabi Ibrahim. Kenapa Nabi Ibrahim itu adalah dikisahkan dalam Al-Quran adalah menghancurkan berhala-berhala, patung-patung yang dibuat oleh ayahnya Azar, dan dikalungkanlah di patung yang paling besar tadi semua. Nah inilah yang harus kita hancurkan, adalah sifat patung pada diri kita manusia yang tidak mau berubah ya. Hanya itulah kenapa kata Abah juga surat Al-Quran itu diawali surat Al-Baqarah, setelah surat Al-Fatihah Al-Baqarah. Al-Baqarah itu tentang sapi, karena banyak orang Islam masih punya prinsip adalah seperti sapi tadi semua, mau diperah oleh orang lain tadi semua. Dia cocok hidung dituntut aja. Sapi betina itu kan dituntun ngikut tadi semua ya. Kemudian juga dia adalah bodoh, tidak mau akalnya dipakai tadi semua. Walaupun oleh anak ingusan sendiri dia mau saja. Inilah kenapa Allah perlambangkan surat awal itu ada Al-Baqarah, seolah-olah perjalanan manusia dari binatang menuju kepada manusia. Manusia itu maka di penghujung Al-Quran itu dari surat An-Nas tadi semua. Maka marilah kita bergerak dari binatang menuju manusia tadi semua ya. Dan inilah makanya mari kita hentikan proses pembinatangan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang merupakan pendatang-pendatang yang songong, yang sok tadi soal agama, apalagi sok ngaku duriat Rasul, tapi menghancur leburkan ajaran agama yang dibawa Rasulullah tadi semua ya. Nah inilah ya Kang Darmawan, ayo nanti habis lebaran kita kumpul, kita dukung Deddy Mulyadi, kita semua. Kalau perlu tuh Mega Mendung ratakan kalau perlu tadi semua ya. Karena sekarang ini betul-betul kenapa Jakarta banjir, juga warga Jakarta ayo dukung tadi semua, karena banjir yang terjadi di Jakarta itu selalu menuduh kita adalah kiriman ya. Tapi sekarang sudah dianalisa oleh mereka ahli, penyebabnya adalah serapan hutan yang ada di puncak. Sawiji tanah urip mung isun karo sampean mati amung kang suar.